Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Zakia Sapenti, NIM E24190050 dari kelas Perekatan Jumat pagi. Nah, di sini saya akan melakukan praktek mengenai cara pembuatan perekat pati dari tepung kanji dan juga pengujiannya. Oke nih, sebelumnya kan tepung tapioka atau tepung kanji itu dikenal masyarakat sebagai sumber makanan. Nah, tapi ternyata tepung tapioka itu bisa dijadikan sebagai perekat kayu juga. Jadi, tepung tapioka itu merupakan salah satu perekat alami atau hayati karena terdapat zat pati di dalamnya. Dan menurut Lua dan Prihanka 2018 bahwasannya tepung tapioka itu apabila dibuat sebagai perekat ternyata mempunyai daya rekat yang tinggi dibandingkan dengan tepung-tepung jenis lainnya, tetapi masih lebih rendah daripada jenis perekat sintetis lainnya. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu tepung tapioka atau tepung kanji, 200 ml air, timbangan, panci, kompor atau pemanas, wadah, sendok sebagai pengaduk, spons cuci piring sebagai pengganti kuas, stik es krim sebagai pengganti potongan kayu, dan alat tulis. Oke, selanjutnya adalah cara pembuatannya. Nah, yang pertama, kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu, lalu kita rebus air di dalam panci. Nah, sambil menunggu airnya hangat, kita timbang terlebih dahulu tepung tapiokanya, lalu masukkan ke dalam wadah lain dan perlahan tambahkan air pada suhu ruangan sambil diaduk. Ketika campuran sudah terlihat encer dan air sudah mulai mendidih, kita tuangkan campuran tepung tapioka yang sudah encer ke dalam panci sambil terus diaduk. Dan penambahan air dilakukan secukupnya hingga campuran tersebut mengental seperti lem. Nah, pengadukan itu bertujuan agar campuran lebih merata dan tidak menggumpal. Waktu perebusan biasanya dilakukan 2-10 menit, tetapi di sini saya melakukan perebusan itu kurang lebih 3,8 menit. Apabila tekstur sudah kental dan penampakannya sudah seperti perekat, maka kita bisa matikan kompor, lalu tunggu hingga perekat dingin. Lalu kita bisa aplikasikan perekat pati menggunakan spons cuci piring sebagai pengganti kuas dalam proses pelaburannya. Nah, proses pelaburan ini kita aplikasikan pada potongan stik es krim sebagai pengganti potongan kayu. Selanjutnya yaitu lakukan proses pengujian perekatan. Nah, pengujian yang pertama, kita bisa coba lepaskan rekatan pada stik es krim, dan ternyata hasilnya itu kekuatan rekatnya mudah untuk dilepaskan. Lalu untuk pengujian yang kedua, kita bisa rendam contoh uji itu selama 15 menit di dalam air. Nah, ternyata hasilnya itu kekuatan rekatnya sangat mudah dipisahkan. Hal tersebut bisa terjadi karena pati akan terlarut dengan air sehingga tidak akan kuat dalam proses perendaman. Sekian dari saya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.